Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an amma ba'd. Hadirin jemaah kajian Ba'al Subuh Masjid Al-Fawzi yang mudah-mudahan senantiasa mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini di tempat insyaallah dimuliakan ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka bermuzakarah belajar ilmu syariah, dan di hari ini kita sudah menjelang yang masuki bulan Ramadan. Bagi yang besok ada sebagian kita yang sudah menentukan hari Senin besok tanggal 11 ya. Dan adapun sidang isbat itu memungkinkan ada perbedaan ya. Jadi tahun ini ada kemungkinan perbedaan sebagaimana tahun kemarin. Ada yang tanggal 11 dan bisa jadi nanti sidang isbat menentukan tanggal 12 ya. Ada kemungkinan perbedaan lagi ya di tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ya kita berharap mudah-mudahan nanti lebarannya insya Allah sama ya. Sama-sama tanggal 1 Syawal. 1 Syawal sama ya, tinggal masehinya yang nanti mungkin bisa berbeda. Tapi ya ini memang keunikan di Indonesia di mana kita ini ya satu rumah suami istri bisa berbeda. Ya awal Ramadannya berikut juga lebarannya. Bisa jadi mungkin suaminya Muhammadiyah, istrinya NU. Jadi ya satu rumah mataharinya sama, bulannya sama, tapi puasanya bisa berbeda. Itu hanya ada di Indonesia. Karena kalau di negara-negara Islam yang lain itu memang hampir tidak ada. Walaupun secara perbedaan teori ada, tapi secara praktek memang seragam. Karena memang pemerintah itu di negara-negara terutama seperti Saudi, ya, termasuk juga di Malaysia, di Brunei, itu kalau ada orang yang berbeda dengan pemerintah memang sanksinya ada sanksinya. Kalau di Indonesia alhamdulillah ya kita ini negara demokrasi, jadi semua boleh berbeda. Bahkan ya kemarin sudah ada yang boleh puasa hari Kamis ya, atau itu kalau bermana kalau itu ya. Tapi kalau yang antara Muhammadiyah dengan NU atau pemerintah ini memang ya hanya sebetulnya berbeda masalah metodologinya saja, ya masalah kriteria hisabnya. Sama-sama pakai hisab, cuma hisab kriteria hisabnya berbeda. Kalau yang Muhammadiyah itu memang hisabnya pakai wujud hilal. Ya. Kalau yang pemerintah itu biasanya pakai hisab ikan rupiah. Bedanya apa? Kalau wujud hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah, yang penting bulan sudah ada di atas ufuk, ya, maka sudah dianggap bulan baru. Hilal itu sudah ada di atas ufuk. Walaupun mungkin kalau masuknya derajat atau 1 derajat ya, sudah dianggap bulan baru. Itu wujud hilal, yang penting hilalnya ada artinya ada di atas ufuk. Nah kalau hisab ikan rupiah yang dipakai oleh NU versi seterusnya itu tidak hanya sekedar di atas ufuk, tapi ada kemungkinan hilal itu bisa dilihat oleh mata ya. Karena boleh jadi mungkin ada hilal atau bulan di atas ufuk tapi masih bisa terhalang oleh atmosfer ya, oleh cahaya yang dipantul oleh atmosfer, cahaya matahari yang baru terbenam ya, sehingga kemungkinan bulan itu tidak akan terobservasi, terlihat ya. Sehingga nanti ya ketinggiannya lebih tinggi kalau versi ikan rupiah ya, kalau berdasarkan Mabim itu 3 derajat ya ketinggiannya. Oleh karena kecenderungannya kalau berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah, biasanya Muhammadiyah lebih awal ya. Karena hisabnya bisa hilang ya. Nah, jadi sama-sama hisab sebetulnya, cuma beda kriteria saja. Jadi walaupun yang pakai rupiah itu sudah hisab juga ya. Walaupun hisab kita rupiah itu hanya sebatas untuk mensupport rupiah hilalnya. Jadi itulah kenapa ada beda
Indonesia ya, malaikat itu kerjanya lebih keras di bulan Ramadan ya. Kenapa? Karena di bulan di Indonesia itu malam ganjilnya tiap malam, tergantung versi siapa. Sekarang mungkin malam ganjil versi Muhammadiyah, besok malam ganjil tetap tapi versi pemerintah. Jadi tiap malam ada malam ganjilnya. Makanya di Indonesia malaikat itu kerjanya lebih keras. Kalau di tempat lain ya di malam ganjil aja tuh Pak ya, sehari kerja sehari libur. Kalau di Indonesia tiap hari kerjanya cuma malaikat turunnya, karena setiap malam ada malam ganjil. Itu hebatnya di Indonesia Pak. Ya, jangan tak begitu Pak. Di Indonesia itu dulu kan ada sempat malaikat Jibril ditangkap polisi Pak. Siapa tuh namanya dia ekor itu ya, mati malaikat Jibril ditangkap polisi. Ya. Jadi malaikat bisa ditangkap sama polisi. Hebatnya di Indonesia. Apapun ada apa namanya hal-hal aneh yang itulah di Indonesia ya, negara demokrasi. Tapi alhamdulillah kita dewasa dengan perbedaan. Ya, kita dewasa dengan perbedaan, walaupun berbeda, tapi insya Allah kita mengurangi kerusuhan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, terkait dengan bulan Ramadan yang akan kita hadapi nanti ini, ya, ada beberapa hal yang mungkin disalahpahami. Ya, ada beberapa ketentuan ibadah di bulan Ramadan yang sering disalahpahami. Nanti kita akan bahas ya, sebagai bekal ilmu kita menjelang bulan Ramadan. Ada mitos-mitos, ya, artinya sesuatu yang selama ini menjadi pemahaman di tengah masyarakat Muslim dan ternyata pemahaman itu kurang tepat atau salah. Ya. Jadi yang dimaksud mitos di sini adalah ketentuan ibadah di bulan Ramadan yang sering disalahpahami. Supaya tidak salah lagi, ya, kita akan bahas. Yang pertama apa maksudnya? Karena tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya. Ada hadisnya ada bahwa shaim ibadah wa sukruhu tasbih, ya, wa amaluhu mudha'af wa dhanbuhu maghfur wa du'a'uhu mustajab. Tidurnya orang puasa itu ibadah, dia adalah tasbih, ya, dosanya diampuni, pahala yang dilipat gandakan dan doanya mustajab. Itu ada hadis yang beberapa orang masih sering kemudian membacakan atau meyakini itu hadis, ya. Nah, sehingga kalau di bulan puasa di siang-siang terutama habis zuhur itu Pak ya, kalau kita lihat masjid-masjid ya, itu kita sering menemukan fenomena seperti ini Pak ya. Jadi memang kayak ikan teri dijemur di masjid-masjid. Jadi mindsetnya itu bagaimana supaya kita lomba tidur ya. Jadi Ramadan jadi lomba tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah ibadah Anda. Karena baca Quran itu ibadah, sholat sunnah juga ibadah. Tidur bagi orang puasa bulan Ramadan juga ibadah. Jadi mending mana? Mending baca Quran, sholat sunnah atau tidur. Kalau sama-sama ibadah, mending tidur sekalian. Ya. Nah, ini kesalahpahaman terhadap hadis tadi. Ya. Apalagi misalnya sambil kerja, ya, kerja itu ibadah di bulan Ramadan, tidur juga ibadah. Jadi kerjanya sambil tidur supaya pahalanya berkurang. Nah kita lihat, benar nggak itu hadis? Ya. Kalau kita lihat bunyi hadisnya, ya seperti ini Pak. Itu ada dalam kitab hadis Sunan Al-Baihaqi yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi. Ya. Dalam masalah ibadah, wasukul tasbih, wa amaluhu mudha'af, wa du'a'uhu mustajab, wa dhanbuhu maghfur. Di dunia orang puasa beribadah, dia adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Ini termaktub dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Hanya saja Imam Al-Baihaqi sendiri sebagai perawi hadis ini juga mendhaifkan, bahkan menganggap hadis ini hadis palsu. Hadis ini hadis palsu. Dan ini kesepakatan semua ahli hadis. Ya. Kenapa disebut hadis palsu? Karena di antara mata rantai periwayatan hadis ini ada seorang perawi hadisnya yang bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai, di mana orang ini yang di blacklist oleh para ulama ahli hadis. Jadi para ulama jarang bertakdir, ulama ahli hadis yang kerjaannya itu menganalisis profil setiap perawi hadis itu dianalisis Pak ya, bagaimana kualitas periwayatannya. Ya, apakah suka beruang, apakah suka bermaksiat, apakah orang yang pikir dan seterusnya. Jadi kalau ada masalah maka
antaranya Sulaiman ini dari dinilai sebagai tadi waqo, bukan pembuat hadis palsu. Jadi setiap hadis yang diriwayatkan oleh orang ini Sulaiman bin Amr ini sudah pasti hadisnya hadis palsu. Jadi yang tadi itu ya, itu hadis palsu, tidak boleh kita yakini itu adalah sabda dari Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah berkata seperti itu. Ya. Kalau kita sengaja mengatakan ini kata Nabi, padahal kata Nabi itu bohong, itu bahaya besarnya Pak ya. Kata Nabi, maka tidak ada yang bertakidah, kalau kita berwakmak ada hukum tidak ada. Siapa orang yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah tempat duduknya nanti di neraka. Jadi kita tidak boleh meyakini itu sebagai sabda Rasulullah ya, karena jelas hadisnya hadis palsu. Dari sisi riwayatan jelas ini hadis palsu. Dari sisi substansinya ini juga berlawanan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Karena para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri di bulan Ramadan disuruh mencontohkan produktivitas, mencontohkan bagaimana kita berbanyak beramal ya. Kita dilatih untuk banyak beribadah justru dalam kondisi kita lapar, dalam kondisi kita haus, ya dalam kondisi kita ideal, kita diberitakan banyak ibadah, banyak aktivitas yang baik, gitu ya, banyak produktivitas. Maka dalam sejarah itu kita mendengar banyak peristiwa penting justru terjadi di bulan Ramadan. Contoh misalnya perang Badar di tahun kedua Hijriah, perang pertama umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan dan menang. Ya. Kalau dulu para sahabat dan Nabi itu meyakini bahwa Ramadan sebagai bulan leha-leha, bulan untuk tidur ya, mungkin perang Badar diakhirkan sampai Syawal, ya. Ternyata bulan Ramadan tetap perang. Aku Makkah untuk di bulan Ramadan. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah itu yang ternyata terjadi justru di bulan Ramadan. Misalnya penyerangan penaklukan sifatnya oleh di Ziyad itu terjadi juga di bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan justru kita diberitakan ada ibadah. Nah tidur itu bisa menjadi ibadah juga sebetulnya. Ya. Kalau ini kata Imam Nawawi al-Bantani ya, ini ulama Nusantara, Muhammad bin Umar An-Nawawi al-Bantani dalam kitab Tanbihul Qaul. Beliau mengatakan tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah kalau memenuhi tiga hal. Ya. Yang pertama tidak dimasukkan atau bermalas-malasan, tapi untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah. Jadi kalau kita berniat misalnya penerusan maksiat, boleh kita nyimpan tenaga dengan cara kita tidurlah sejam 2 jam ya, supaya nanti kita bangun segar, boleh bisa tadarus lebih lama ya. Dan berarti itu tidurnya tidur sebagai ibadah. Karena tidur untuk menjalankan ibadah supaya lebih semangat ya. Atau yang kedua diniatkan untuk menutupi porsi tidur yang kurang di malam hari. Karena kita semalam misalnya tarawih, tahajud, begadang semalaman ya, sehingga kita kurang tidur. Maka di siang hari kita ganti tidur kita itu ya. Maka itu juga bisa bernilai pahala ibadah. Kalau diniatkan mengganti porsi tidur yang kita pakai semalam untuk ibadah ya. Bukan nonton bola, bukan begadang, gak ada kepentingan ya, tapi untuk ibadah. Maka siang hari kita ganti dengan tidur, maka itu juga bernilai ibadah. Atau yang ketiga ini level terendah gitu ya. Orang puasa bisa ibadah itu dengan niat misalnya daripada dia berdosa, daripada dia bikin maksiat, mendingan dia tidur lebih selamat daripada dia bangun melek, kemudian pegang HP, kemudian buka yang enggak gitu ya, buka yang haram ya, sehingga mendingan tidur sekalian daripada dia bermaksiat. Maka itu bisa bernilai pahala ibadah ya, walaupun ya tulisannya bukan cuma tidur ya, tidur itu kan opsi terakhir ya, masih ada aktivitas yang lain yang produktif. Jadi kemungkinan memang tidur bisa beribadah. Pada dasarnya tidak benar kalau dikatakan bahwa tidurnya orang puasa itu otomatis sebagai ibadah, karena hadisnya hadis palsu. Yang kedua jemaah sekalian, terkait dengan mitos di bulan Ramadan ya, katanya ya, kalau azan subuh terdengar kita lagi sahur ya, katanya masih boleh teruskan sahurnya, yang penting azannya belum selesai. Yang penting azannya belum selesai, kita lanjut ke sahur, lanjut aja makan ya, tanggung kalau nanti sekalian ya, yang penting mungkin azannya belum selesai. Yang masalahnya azan di Al-Fawzin sih belum selesai, ya udah selesai misalnya. Tapi kita dengar azan tetangga itu juga belum selesai. Ya kita ikut azan yang mana? Kalau kita ikut azan yang belum selesai, itu di mana-mana bisa ada yang azan. Sehingga kita nggak puasa-puasa.
Allah, silakan makan, silakan minum sampai terbit fajar. Artinya kalau sudah terbit fajar, tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, terbit fajar itu kapan? Ditandai dengan azan subuh. Karena azan subuh itu waktunya adalah ketika terbit fajar. Jadi kalau sudah azan subuh, sudah terbit fajar, maka sudah start puasa, sudah mulai harus puasa, tidak boleh lagi makan dan minum. Artinya kalau ada orang lagi azan, ya, dia masih makan masih minum, berarti sudah waktunya puasa, dia masih belum puasa. Berarti hari ini dinilai puasanya batal, ya. Dia harus mengkodok puasanya nanti, walaupun dia hari itu harus tetap puasa, tapi nanti di hari lain dia tetap harus mengkodok puasanya. Nah, dianggap tidak sah. Waktunya puasa dia masih makan dan masih minum. Karena batas awal puasa itu adalah ketika terbit fajar, dan terbit fajar ditandai dengan azan subuh. Ya. Dan ini kesepakatan ulama 4 mazhab. Ya. Ulama 4 mazhab itu sepakat, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua sepakat bahwa waktu subuh adalah mulai di mana kita harus berpuasa dan sudah dilarang kita makan dan minum. Bahkan Imam An-Nawawi, ini bukan Imam Nawawi tadi, kalau tadi kan Imam Nawawi Banten, Imam Nawawi orang Damaskus Syria, ya, yang wafatnya tahun 676 Hijriah atau 7 Hijriah, sudah lama, ya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Badru Syarah Al-Hadad, ya, jika mengunyah makanan saat sahur lalu terdengar azan subuh, maka ia wajib memuntahkan makanan yang dia punya. Kita kata Imam Nawawi, ya. Imam besar dalam Al-Syafi'i. Jadi kalau ada orang masih punya makanan, terdengar azan subuh, diapa yang makanannya? Dimuntahkan. Jangan malah tolak. Kalau ditolak karena sudah azan, berarti puasanya di hari itu dianggap batal. Dan dia wajib mengkodok puasanya. Nah, makanya jemaah sekalian, di ulama kita zaman dulu itu menginisiasi di Indonesia, ya, ada namanya imsak istilahnya itu, ya. Jadi sebelum azan itu dihimbau supaya berhenti makan dan berhenti minum, ya. Tapi bukan berarti haram, masih boleh karena belum subuh. Cuma gitu, ya, hati-hati saja supaya pas azan kita itu nggak makan dan minum, ya. Maka sebelum azan subuh dihimbau, ya, ada lampu kuning. Kalau bisa sudah berhenti, ya. Walaupun masih boleh, misalnya ada orang telat, ya, bangunnya telat, tinggal 5 menit lagi menuju azan subuh, ya, dia masih boleh makan, masih boleh minum selama belum azan. Tapi kalau bisa, nah, ada namanya imsak, di mana 10 menit sebelum azan subuh kita dihimbau untuk berhenti, ya, supaya tadi pas azan, jadi mulut itu sudah tidak ada makanan lagi, ya, supaya sudah puasa kita sah. Maka diusahakan ibu sekalian supaya nanti sahurnya jangan telat bangun, ya. Karena kalau telat bangun pas azan kita masih minum masih bukan, ya, maka puasa kita menjadi dianggap sah, ya. Nah, kenapa kemudian ada yang mengatakan boleh makan padahal sudah azan? Ini boleh jadi, ya, biang keroknya, ya, karena salah paham terhadap hadis ini. Ada 2 hadis yang mungkin disalahpahami sehingga mengatakan boleh kok, gitu, ya, makan ketika azan subuh. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal qida'u 'ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdiya hajatahu minhu." Jika salah seorang di antara kamu mendengar azan, sedangkan dia masih memegang piring yang berisi makanan, ya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga ia menyelesaikan hajat dan makanan. Jadi kata Nabi, kalau kita mendengar azan, kita mau makan, di tangan kita sudah ada piring makanan, kata Nabi apa? Habiskan makanannya, walaupun sudah azan. Nah, ini hadis sahih, ya. Hadis yang kedua, uqimatus shalah wa qida'u fi yadi Umar. Qala asrafuha ya Rasulullah, qala na'am fasharibah. Suatu saat Umar sedang mau minum, ya, pegang minuman di tangannya, kemudian azan berkumandang. Maka Umar nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak saya minum? Kata Nabi, na'am, silakan. Fasharibah, maka Umar mau minum, ya, dari tangannya itu. Nah, karena sudah azan. Dari 2 hadis ini, ya, dikaitkan dengan azan subuh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat penjelasan para ulama terhadap 2 hadis ini, ya, hadis ini tidak ada kaitan dengan azan subuh. Ada 2 pemahaman di antara para ulama. Yang pertama, hadis ini boleh jadi terkait dengan azan pertama, yaitu azannya Bilal. Jadi di masa Nabi itu ada 2 kali azan. Ada azan sebelum subuh, mungkin jam 3, setengah 3, gitu, ya. Dan itu yang azan namanya Bilal bin Rabah. Itu azan awal. Nanti azan kedua, ya, orang yang azan beda lagi namanya Abu
silahkan makan, silahkan minum, kata Rasulullah. Tapi kalau sudah azannya Abu Bakar bin Umi Maktum, maka sudah tidak boleh dimakan dan minum, karena dia itu azan kalau sudah subuh. Artinya kalau sudah subuh ya sudah tidak boleh makan dan minum. Jadi habis ini dikaitkan dengan azan pertama, bukan azan subuh. Itu azannya Bilal. Karena kalau Bilal azan berarti masih boleh makan, masih boleh karena belum waktu subuh. Ya. Atau yang kedua, nah ini penafsiran kedua, hadis ini kaitannya bukan dengan azan subuh, tapi azan di waktu malam. Ketika orang mau makan, ya, bisa jadi azan maghrib atau azan isya. Kalau orang misalnya mau makan malam, istrinya sudah menghidangkan makanan di depannya, kan, sudah terhidang makanan depan kita, dan kita posisi sedang lapar, ya. Kemudian tiba-tiba azan maghrib misalnya. Nah kita mending makan dulu atau sholat dulu, ya. Makanan sudah terhidang, kita dalam posisi lapar. Lalu tiba-tiba azan, isya atau maghrib misalnya, ya. Mending sholat dulu ke masjid atau kita makan dulu. Nah terus kalau dalam hadis ini makan dulu. Tapi syarat kedua, pertama makanan sudah terhidang depan kita. Artinya kalau masih dimasak atau masih di jalan di antar tempat jam makan, ya, nah, masih OTW, nah itu belum berlaku di sini, Pak. Sholat dulu aja. Ya. Yang kedua, dia harus dalam kondisi lapar. Artinya kalau sudah kenyang lah, yang sholat dulu aja, ya. Tapi kalau posisi lapar, maka sudah depan mata, Pak. Itu yakin itu sholatnya pasti nggak khusyuk. Karena sholatnya sambil mikirin makan. Mendingan makan sambil mikirin sholat daripada sholat sambil mikirin makan. Ya. Kalau kita makan ya kita mikirin sholat juga, makan aja, Pak. Tapi itu sunnahnya. Nah ini kaitannya dengan azan di malam hari, bukan azan subuh. Ya. Karena kalau azan subuh, ya tadi ada hadis yang sebelumnya, ya, bahwa ini ada hadis yang ketiga, ya. Kalau sudah azan subuh kata Nabi, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Anda bilang kan yu'adzinu bilailin, maka Rasulullah SAW kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yata'al fajr. Bahwa Bilal azan pada waktu malam sebelum subuh, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka minumlah kalian sampai ibnu Umi Maktum azan, karena dia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau sudah azan kedua, yaitu azannya ibnu Umi Maktum, itu sudah menandakan waktu subuh dan tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi yang boleh makan minum itu azannya Bilal. Azannya Bilal itu azan di waktu pertama, azan awal sebelum masuk waktu subuh. Di kampung saya di Tasik itu masih diamalkan, ya, 2 kali azan. Jadi ada azan awal, jam 3 sudah azan, tapi bukan azan subuh. Itu azan membangunkan orang mau tahajud atau mau sahur, ya. Baru nanti azan kedua azan subuh. Atau azan pertama kita masih boleh makan dan minum. Nah ini mitos yang kedua tadi, ya. Jadi tidak benar kalau lagi sahur kemudian kita azan kita lanjutin aja. Justru kita harus berhenti, ya. Kalau sudah azan, karena sudah masuk waktu berpuasa. Kemudian yang ketiga, ya, terkait dengan target khataman Al-Quran. Kita ini memang diperintahkan atau dianjurkan, ya, untuk memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW sendiri itu menggunakan Ramadan sebagai bulan di mana tapi secara khusus membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Bahkan ditemani dengan malaikat Jibril, karena itu disuruh Quran. Jadi kami dengan malaikat Jibril saling kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka disunahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Hanya saja, nah, kita harus mengukur diri kita. Jadi kalau misalnya bacaan kita itu belum benar sepenuhnya, ya, masih banyak yang salah, ya, maka targetnya jangan mengejar khataman doa berkali-kali. Jangan mengejar jumlah bacaan yang banyak supaya khatam, ya. Kalau bacaannya belum benar. Kenapa? Karena khatam Quran itu merupakan hukumnya sunnah. Sedangkan baca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita misalnya bacaannya belum benar, maka fokusnya bukan mengejar target bacaan yang banyak supaya khatam, ya. Tapi targetnya kita belajar ilmu tajwid supaya setelah Ramadan ada perubahan, ya. Dibacaan lebih bagus. Nah kalau nanti tahun depan lebih bagus lagi sudah benar, baru boleh kita kejar khatam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita bacaannya masih belum benar, belum dipaksakan supaya speednya itu naik
nambah, nggak dapat target katakan Tuhan. Itu kayak orang baru belajar nyetir mobil, dipaksa ya dia bawa mobilnya dengan kecepatan tinggi 200 km per jam, itu yakin nabrak. Nah, waktu baca Quran pun demikian. Kalau kita merasa bacaan Quran kita belum sempurna, belum benar, ya maka fokusnya bukan mengejar jumlah bacaan, mengejar kualitas bacaannya. Jadi jadwalkan misalnya pertama 30 hari dulu itu. Jadi hari pertama kita belajar misalnya hukum apa, hari kedua kita belajar makhluk huruf apa. Jadi kita ada programnya, program tajwid selama 30 bulan Ramadan. Itu lebih bagus daripada kita memaksakan ya khatam Quran padahal bacaan kita belum. Nah, yang ada kita pada berpahala, kita dapat dosa karena baca Quran dengan yang tidak benar. Jadi fokusnya kita belajar bacaan tajwid dulu ya sebelum. Kalau sudah benar ya silakan kita target khataman. Kalau bisa 30 hari, 30 kali khatam ya. Jadi sehari sekali khatam. Berat ya. Minimal ya 1 bulan 1 kali khatam. Dengan syarat bacaan kita sudah benar. Kemudian yang keempat, bulan puasa itu sering diidentikan dengan bulan atau musim bukber ya. Jadi kadang-kadang kita itu salah fokus Pak. Jadi yang dilakukan di bulan puasa itu bukan esensi puasanya, tapi bukbernya, buka bersamanya, kulinernya ya. Maka di bulan puasa itu aneh ya, banyak makanan ya, yang tiba-tiba muncul. Padahal di bulan puasa itu nggak pernah ada. Tiba-tiba di bulan puasa itu muncul makanan-makanan baru ya, yang bulan lain kita nggak pernah nemuin gitu ya. Padahal kan bulan puasa itu harusnya kita mengurangi makan, mengurangi minum ya. Tapi di bulan Ramadan faktanya justru banyak makanan yang ada, padahal di bulan lain nggak pernah ada. Bahkan kalau kita begitu Pak, pengeluaran kita itu berbanyak di bulan Ramadan atau di bulan biasa. Pengeluaran uang kita biasa lebih banyak pengeluaran di bulan Ramadan. Harusnya lebih nyaman, maka nggak minum seharian. Nah, husnuzonnya sih mungkin pengeluarannya untuk sedekah, gitu ya. Jadi sedekahnya lebih banyak. Ya. Sedekah ke pedagang maksudnya gitu ya. Sedekah ke tukang makanan, gitu ya. Nah ini yang dirasakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin ratusan tahun yang lalu. Beliau pernah menuliskan bahwa di zaman beliau itu dia merasa heran. Imam Ghazali merasa heran, kok banyak makanan yang tidak boleh muncul di bulan Ramadan, padahal di bulan lain itu tidak pernah ada. Itu di zaman Imam Ghazali. Nah sekarang mirip kejadian juga di zaman kita sekarang ini. Ya. Misalnya apa? Timun suri. Ya. Timun suri biasanya ada di bulan Ramadan, bulan lain tidak pernah kita ketemu ada orang jualan timun suri. Ya. Bahkan biji salad yang di bulan biasa itu keras, ya. Di bulan Ramadan jadi lembek, karena jadi kolak biji salad, ya. Dimakan. Itu hebatnya orang Indonesia. Jadi, nah ini sebetulnya agak bertentangan dengan esensi puasa itu sendiri. Karena puasa itu kan kita dilatih untuk menahan nafsu, ya, supaya nggak mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi nafsu seksual, dan mengurangi nafsu yang sebetulnya halal, tapi dengan puasa itu kalau bisa jangan dilakukan. Nah, kita ya, kadang-kadang malah halal di bulan Ramadan. Pada pas bukber segala macam dibeli, segala macam kita makan, ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan bulan biasa, malah kayaknya bulan Ramadan lebih makan itu lebih banyak. Misalnya di bulan biasa kita makan 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam. 3 kali doang, tapi di bulan Ramadan pertama sahur ya, sahur kita makan. Kemudian buka puasa. Nah, buka puasa itu menunya kan macam-macam Pak, bukan cuma air putih sama kurma doang seperti Nabi ya. Kalau kita buka puasanya ada es campurnya, ada kolak pisangnya, ada gorengannya, ada lontongnya, gitu ya. Jadi kalorinya itu lebih besar daripada satu porsi makan tuh kalorinya ya. Menu buka puasa kita ya. Habis itu kita sholat maghrib, habis sholat maghrib karena tadi
kita jadi lebaran ya, karena badannya makin lebar. Karena bulan puasa itu hanya pergeseran jam tayang makan kita ya. Jadi bukan benar-benar dikurangi makan ya, tapi cuma geser jam makan aja, bahkan nambah ya. Nah ini yang kita harus introspeksi lagi ya. Jadi bulan Ramadan itu memang sebetulnya ya kita dilatih untuk menjaga, menekan nafsu kita, bukan malah karat, bukan malah pas buka puasa kita bayar semuanya seolah-olah kita nggak terima seharian puasa ya. Jadi semua dibeli, semua dimakan sampai kita kekenyangan dan seterusnya ya. Nah ini yang sebetulnya kalau dari contoh Rasulullah SAW, Nabi itu berbuka dengan hal yang sangat sederhana sekali ya, hanya dengan kurma saja, dan kalau ada kurma ya minum air saja. Itu bukannya Rasulullah. Tidak pernah ada riwayat satu hadis pun ya Nabi mengatakan Nabi itu misalnya ketika buka puasa jajan es campur, itu nggak ada riwayat. Kalau ada ya hadis palsu udah masih. Kalau ini ada kan berbukalah dengan yang manis. Nah itu juga jelas bukan hadis ya. Itu hadis rawahu Syuruh Marjan kalau itu ya. Ada iklan sirat gitu ya. Ada berbukalah dengan yang manis. Padahal itu bukan hadis ya. Jadi Nabi itu bukannya dengan kurma rutop. Kalau tidak ada rutop, kurma seger ya, maka buka dengan amar. Amar itu kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada, maka Nabi hasan hasawat dipakai. Nabi itu beberapa teguk air saja. Itu bukan Rasulullah. Bukan berarti kita nggak boleh makan dengan makanan yang enak-enak, bukan berarti nggak boleh ya. Cuma idealnya ya, pantasnya kalau Ramadan itu memang berarti sederhana. Kita berlatih untuk sederhana. Jadi bukan puasa itu nikmatnya bukan di soal makanannya apa atau seberapa mahal restorannya ya. Tapi nikmatnya buka puasa itu ada karena kita seharian telah berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga. Maka dengan puasa dengan menu yang sederhana pun ya, kita bisa merasakan kenikmatannya. Makanya kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat yang selama ini boleh jadi kita jarang syukuri. Maka es teh manis itu kalau luar biasa itu minuman yang biasa saja, maka bagi orang yang berbuka di bulan puasa itu hal yang istimewa. Baru terasa nikmatnya. Gorengan yang mungkin selama ini kita nggak pernah sentuh ya, ketika bulan biasa, nanti kalau Ramadan pas bulan puasa itu menjadi menu yang istimewa. Padahal cuma gorengan. Jadi kenikmatannya bukan di soal seberapa mahal makanannya, tapi setelah seharian kita berpuasa, menahan haus, bukan dengan menu apapun, ya walaupun sederhana, maka kita akan merasakan nikmatnya buka puasa. Juga kata Nabi, kalau bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Itu kebahagiaan pas berbuka itu ya, bukan soal tadi, bukan soal makanannya, bukan soal seberapa mahal makanannya. Jelas sekalian, yang kelima, ya, katanya nangis, marah, bohong, puasa jadi batal ya. Kalau tiba, kalau zalimi orang, ya, kalau aniaya orang, maka puasa jadi batal. Kalau kita lihat sebenarnya ada dua jenis pembatal puasa. Ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Pertama, kita harus menghindari pembatal puasa supaya puasa kita sah. Yang kedua, kita juga harus menghindari pembatal pahala puasa supaya puasa kita makbul. Jadi ada dua puasa, ada puasa yang sah, ada puasa yang makbul. Puasa yang sah belum tentu makbul. Maka kita harus mengusahakan supaya puasa kita sah dan juga makbul. Sah secara fikih, tidak perlu dibuat lagi, dan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang puasanya sah, secara fikih dia nggak batal, karena dia nggak makan, nggak minum, dan tidak hubungan seksual. Tapi puasanya tidak makbul, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama puasa tadi dia berbohong, dia bergibah, dia ngomongin orang, dia melihat yang tidak harus dilihat, yang tidak seharusnya dilihat. Jadi ada dua hal. Maka bohong tadi itu misalnya marah itu bukan pembatal puasa, tapi pembatal pahala puasa. Puasa tetap sah ya, tidak harus dikodok, cuma ya sayang aja kita tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kalau bicara pembatal puasa yang disepakati minimal ada 5. Ini disepakati Pak ya. Pertama, sengaja makan dan minum ya, artinya kalau lupa itu nggak batal.
orang sengaja muntah, kalau muntah yang tidak sengaja itu tidak batal. Misalnya orang mabuk kendaraan kemudian dia muntah, maka tidak batal puasanya. Yang batal adalah kalau muntahnya sengaja, jadi sengaja mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh dia. Jadi misalnya masukkan jari dia supaya muntah, itu batal. Yang ketiga sengaja keluar air mani, ya, walaupun tanpa hubungan badan. Yang keempat batal rukun atau syarat sah puasa. Jadi misalnya orang syarat puasa itu misalnya muslim, akil, ya, susu dari haid, susu dari nifas. Ya. Jadi kalau ada orang puasa kemudian dia murtad, maka puasanya batal. Kalau nanti dimasuki sholat dia harus memotong puasanya. Atau orang gila, ya, ada orang gila kabur kaburan, orang gila ada waras. Jadi kalau pas puasa dia tiba-tiba gila, maka puasanya batal. Walaupun dia nggak makan gitu. Ya. Nanti kalau dia waras dia harus memotong puasanya. Atau misalnya wanita yang haid otomatis juga batal puasanya. Atau batal rukun puasa, seperti misalnya niat itu rukun puasa. Jadi kalau ada orang yang puasanya nggak niat, ya nggak niat puasa, maka otomatis puasanya juga tidak dianggap sah, batal. Yang kelima, jima walaupun tanpa inzal, hubungan suami istri walaupun tanpa hubungan tanpa ada keluar dari mani, asalkan sudah penetrasi, ya. Seperti kata Nabi, seperti ember masuk ke dalam sumur, ya, sudah penetrasi, maka walaupun tanpa terjadi ejakulasi itu juga batal puasanya. Dan yang terakhir ini, yang kelima ini, selain dia wajib mengqadha, dia juga ada kewajiban yang lain, yaitu membayar kafarat, ya. Jadi hati-hati suami istri yang kebablasan, ya, siang hari bulan puasa di hubungan badan, maka selain dia wajib mengqadha, dia wajib bayar kafarat. Ada dendanya. Dendanya apa? Kalau hadisnya ada 3 opsi, ya, 3 pilihan. Yang pertama, dia harus membebaskan seorang budak. Sekarang budak sudah tidak ada, ya. Kalau ada harganya mahal, 100 dinar, ya. Kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta, berarti sekitar 425 juta rupiah. Karena satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas, ya. Jadi lumayan mahal, seharga mobil apa tuh, ya, SRV mungkin, ya. 425 juta, ya, mahal. Kalau nggak mampu maka turun ke opsi kedua, itu puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut 60 hari. Artinya kalau misalnya tengah-tengah dia batal, dimulai dari nol dari awal lagi, maka berat, ya. Ini sebulan aja batal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka ada opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi kalau ayat ini masih masuk akal, ya, masih terjangkau, ya. Jadi kalau ada suami istri apalagi pengantin baru, ya, kemudian tiba-tiba dia hubungan badan di siang hari, maka wajib kafaratnya, ya, paling tidak memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi kalau satu porsi makan misalnya 20.000, berarti 20 dikali 60 berapa? 1.200.000, ya. Kalau 2 hari dikalikan 2, ya. 3 hari kali 3, itu kafaratnya. Jadi makanya, ya, kalau bisa suami istri dan juga Ramadan, ya, jangan pernah ke kamar di siang hari, gitu, ya. Nah, mendingan di kamar terpisah. Karena kadang-kadang tadi ini nggak niat, gitu, ya. Baca Quran masing-masing, tapi kalau orang setan sudah lewat, ya. Itu yang bahaya. Jadi dijaga supaya kita tidak melalai kebermanfaatan bulan puasa. Kemudian kalau tadi misalnya yang berbohong, kemudian dia mencaci maki orang lain, maka itu bukan termasuk pembatal puasa, tapi dia pembatal pahala puasa. Yang kalau secara fikih puasanya sah, tidak harus diqadha, atau secara pahala, ya, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Makanya Imam Ghazali itu menuliskan terkait puasa itu ada 3 tingkatan, ya. Ada puasa puasanya awam, puasa khawas, dan puasa khawas. Puasa yang kita tinggi itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menahan hal-hal yang mubah, ya, nafsu yang sifatnya mubah, yang boleh sebetulnya, tapi kita hindari di dalam puasa itu, ya. Oke. Yang keenam, ya, terakhir, telat qadha Ramadan, katanya qadha jadi double. Jadi kalau ada orang punya hutang puasa, ya, kemudian ditunda-tunda sampai masuk Ramadan berikutnya, belum sempat terbayar, maka katanya jadi double, ya, qadha-nya. Jadi kalau punya hutang 5 hari, kalau telat bayar maka jadi 10, 2 kali lipat. Jadi sebetulnya pemahaman yang kurang tepat, karena kalau kita lihat pendapat para ulama itu tidak ada yang mengatakan qadha jadi double. Yang ada dalam adzan Syafi'i, ya, dia harus bayar
bayar fidyah namanya. Jadi ada tambahan bayar fidyah. Kalau tidak ada uzur ya. Jadi kalau ada orang menunda nggak ada uzur pada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, belum sempat bayar, maka setelah dia wajib memotong puasanya, dia juga harus bayar fidyah sejumlah harinya. Jadi kalau menurut 5 hari berarti 5 hari dia kotor plus 5 kali bayar fidyah. Itu pun dengan syarat kalau tidak ada uzur ya. Kalau ada uzur maka tidak wajib bayar fidyah. Misalnya ibu hamil ya, dia nggak puasa, habis hamil menyusui. Atau dokter katanya ya kalau bisa jangan puasa dulu ya. Menyusui kan 2 tahun, belum sempat untuk puasanya. Habis menyusui hamil lagi kan, ya, anak kedua misalnya ya. Anak lama lagi itu dia nggak bisa memotong puasa. Karena ada uzur maka tidak masalah, tidak perlu diwajib bayar fidyah. Yang penting ketika semua selesai nanti dia memotong puasa yang selama ini dia 3 tahun tidak puasa, berarti ya 3 tahun itu dia potong puasa nanti kalau sudah selesai ya uzurnya. Dan tidak ada kewajiban bayar fidyah kalau ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka dalam bahasa Syafi'i memang ada kewajiban bayar fidyah supaya dia memotong puasanya. Dia ada hadisnya. Man adwa Ramadan fa afṭara li Ramadan summa shahha wa lam yakfihi hatta adrakahu Ramadan akhar shalla alladhi adrakahu thumma yaqdimu alaihi thumma yut'imu an kulli yawmin miskinan. Orang yang mengalami puasa Ramadan lalu tidak puasa karena sakit kemudian sehat lagi dan belum memotongnya hingga Ramadan selanjutnya tiba, maka ia harus menunaikan puasa Ramadan yang sedang dijalaninya. Setelah itu dia memotong tentang puasanya dan memberikan makan kepada seorang miskin 1 hari yang digunakan sebagai kafarah. Itu kewajiban orang yang telat bayar puasa karena tidak ada tanpa ada usul ya. Dia wajib membayar puasanya plus bayar fidyah. Bayar fidyah. Kemudian satu lagi yang terkait dengan doa buka puasa. Kapan afdhalnya kita baca doa buka puasa itu? Yang ada 2 riwayat kan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdhalu dan seterusnya. Satu riwayat lagi hadisnya zahabal waba wa tallati umur wa thabata al-ajru insyaallah. Itu 2 doa buka puasa yang diajarkan Nabi ya. Nah sebetulnya kapan baca doa itu? Sebelum buka atau setelah buka puasa? Kita selama ini baca doanya kapan? Sebelum buka atau setelah buka? Kapan? Belum ya? Kalau kita lihat ya, dalam kitab kita para Syafi'i ya, para ulama itu mengatakan bukan sebelum buka. Jadi baca doa itu setelah buka. Jadi habis minum baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau dhahaba dhaman wa tallati al-umur wa thabata al-ajru insyaallah. Jadi makan dulu, minum dulu, baru baca itu. Karena kalau secara makna ya, misalnya yang dhahaba dhaman, dhahaba dhaman telah hilang rasa haus. Artinya telah hilang rasa haus tadi sebelum atau setelah minum? Kalau sebelum minum berarti kita masih haus, berarti kita bohong. Zahabal dhaman telah hilang rasa baru minum. Jadi minum dulu, baru kita baca zahabal dhaman telah hilang rasa haus. Wabtal dari uruk dan telah rasa berat-berat. Wasabat al-ajru insyaallah telah tetap pahala si Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya pun demikian. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu. Kata afṭartu itu dalam bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya apa? Past tense ya. Sesuatu yang menunjukkan masa lampau. Sudah. Wa ala rizqika afṭartu. Dan dengan rezeki itu aku telah berbuka. Berarti berbuka dulu baru baca doa ini. Maka dalam ada kitab fikih itu disebutkan akibat al-fitr, setelah buka puasa. Jadi bukan doa sebelum buka, itu doa setelah buka. Nah kalau sebelum buka kita bacanya apa? Ya bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah minum, baru setelah itu Allahumma laka sumtu dan seterusnya tadi. Atau zahabal dhaman wa tallati al-umur wa thabata al-ajru. Jadi afdhalnya bukan sebelum buka, tapi setelah buka. Atau buka puasa tadi bukan sebelum, tapi setelah. Karena secara makna memang pantasnya setelah buka puasa dan sebelum buka puasa. Satu lagi terakhir ya. Bulan Ramadan sering diidentikan dengan
syahrul it'am, bulan memberi makan. Jadi khusus yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah sedekah dalam bentuk memberi makan. Memberi makan siapa? Ya, manfaat para sa'iman. Kita menjadi begitu ya. Siapa yang memberi makan orang puasa? Itu sudah terjemahannya kurang tepat. Karena kalau memberi makan orang puasa kan tidak boleh ya. Haram seorang puasa dikasih makan gitu ya. Batal puasanya gitu. Jadi maknanya sebenarnya manfaat para sa'iman siapa yang memberi buka puasa ya. Orang yang puasa. Misalnya kayak nggak boleh sholat pakai sarung gitu ya, ya nggak boleh batal sholatnya. Sama kayak nggak boleh orang ziarah di kubur, ya haram nggak kebutuhan ya orang ziarah di kubur. Nah, nggak boleh orang kasih makan orang puasa. Ya emang orang puasa ya maksud dikasih makan. Maksudnya memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu ada hadisnya. Siapa orang memberi makan orang buka puasa, maka dia dapat pahala orang puasa itu. Puasanya dia transfer ke dia. Apa boleh pahala puasa dia. Jadi kalau di luar Ramadan kita pengen dapat pahala puasa, tapi kita malas puasa, caranya gampang. Kita kasih makan aja, traktir orang makan buka puasa. Yang puasa Kamis gitu ya. Kita traktir makan aja pas buka puasa, kita pahala puasanya. Tanpa kita harus puasa. Jadi kalau itu tidak heran ketika diumumkan setelah amal kita kaget. Kok banyak pahala puasa? Padahal kita pahala puasa sunnah. Ya. Ternyata selama ini kita sering takdir orang buka puasa. Itu pahala puasa. Itu jalur harus kausan gitu ya. Jadi nggak kuliah atau dokter itu kan bisa ya. Pakai jalur belum apa harus kausan. Jadi ada orang dapat pahala puasa, tapi tidak pakai puasa. Karena kali ini dia memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu jalur harus kausan pahala puasanya. Nah itu syahrul it'am, bulan memberi makan. Bulan syahrul zakat, bukan bulan zakat. Karena zakat itu tidak ada kaitan dengan bulan puasa. Karena setiap orang punya perhitungan zakat yang berbeda-beda. Setiap tahun urusan orang berzakat. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan silakan. Kalau ada boleh. Ya silakan. Terima kasih Ustaz. Dari ceramah Ustaz tadi yang agak terasa beda. Terutama bagi saya Ustaz itu berbuka puasa sesudah buka baru berniat. Ini agak saya merasa agak lain dari biasa karena niat itu selalu sebelum misalnya kita mau sholat. Ini sholatnya niatnya kalau bisa mau pergian dari rumah keluar rumah kita niat dulu, ya kan? Tapi kok ini dan berbuka itu baru berniat. Sedang berniat itu bermaksud akan ini kalau ini kok sudah berbuka apa? Ini bukan niat Pak, ini doa buka puasa. Doanya Pak, doanya bukan niat. Allahumma laka syukur. Ya itu bukan niat Pak, itu doa. Saya Allahumma laka syukur ya Allah, bagi kalian. Allahumma ya Allah, laka bagiku sungguh aku berpuasa. Wa bika amantu dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu. Itu dalam bahasa Arab, aftartu itu fi'il madhi namanya. Fi'il madhi itu artinya sudah lampau, telah. Dengan rezekimu aku telah berbuka. Itu artinya. Jadi itu doa bukan niat. Kalau niat memang harus di awal. Niat puasa itu harus sebelum subuh. Tidak boleh orang niat puasanya setelah subuh, nggak sah puasanya. Tapi ini bukan niat, ini namanya doa. Ya doa itu ya doa. Ya. Kalau buka puasa harus niat, itu kan doa. Ya. Kalau niat maknanya, maka pantasnya itu setelah buka, setelah makan. Karena kan dengan rezekimu, aku telah berbuka. Jadi kalau kita belum buka, sudah bilang aku telah berbuka, berarti kan kurang tepat. Karena doanya kan bunyinya, aku telah berbuka. Atau bunyi hadis yang lain ya, zahabal dhama, telah hilang rasa haus. Kalau telah hilang rasa haus berarti minum dulu atau sebelum minum? Kan minum dulu berarti kan, baru hilang rasa hausnya. Ya. Makanya dalam kitab fikih, kalau kita baca kitab fikih itu para ulama mensunahkan baca doanya itu bukan sebelum, tapi setelah akibat dalam banyak kitab fikih. Dalam bahasa Syafi'i itu kebanyakan berbuka seperti itu Pak. Ya. Jadi waktunya kapan bukan sebelum berbuka ternyata, tapi setelah berbuka. Itu bukan niat Pak, tapi itu doa ya. Doa. Jadi doa itu kan boleh setelahnya.
sebelum itu juga nggak masalah juga sih, basic berbuka juga nggak ada masalah. Ya. Tapi idealnya kalau melihat secara makna ya, makna bunyi hadisnya, bunyi doanya itu pantasnya memang setelah berbuka. Pantasnya, karena kan tadi pakai firman, dipakai kata kerja yang menunjukkan telah. Ya. Kalau telah berarti sebelumnya sudah makan dulu, sudah berbuka dulu, baru kita mengatakan saya telah berbuka. Dengan rezekimu, aku telah berbuka tadi. Ada silakan. Mohon penjelasan Pak Ustaz tentang hafal Al-Quran sesuai dengan tajukan. Namun dia belum memahami isi daripada arti yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang suami istri
Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir di habis isya, habis tarawih, ya, mau tahajud lagi silakan, tapi tidak perlu witir lagi. Karena kalau kita witir lagi, jadi genap untuk bilangnya. Ya 3, misalnya habis tarawih, kemudian nanti 3 lagi jadi 6, jadi 3 witir. Ya. Nah, jadi tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi cukup witir di sholat isya saja. Apa sholat tarawih? Ya. Kalau mau tahajud lagi silakan, sama masalah. Nah, lebih afdal mana? Lebih afdal kita misalnya witirnya nanti setelah tahajud atau witir bareng dengan imam pas sholat tarawih, karena lebih afdal. Nah, kalau betul ada afdal sih ya